Halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legenda Dewa Pedang part ke-12. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, gak usah lama-lama. Buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan di mana Jian Sheng yang telah melukai anak dari klan Huayun yang dijemput oleh ayahnya untuk pulang. Lalu raja memerintahkan Jian Sheng untuk keluar dari kerajaan untuk menyelamatkan dirinya. Dan juga di scene sebelumnya kita dijelaskan siapa sebenarnya dan asal muasal ibu dari Jian Sheng. Oke, kita lanjut ke part kali ini. Terlihat seseorang yang mengetuk pintunya itu adalah Dibao. Ia mengatakan untuk sesegera mungkin mengantarkan Jian Sheng keluar dan tak boleh untuk ditunda-tunda lagi. Dengan tak terduga, ternyata ibu Jian Sheng pun memanggil Bidao dengan panggilan saudara, di mana ternyata ibu Jian Sheng dan Bidao adalah saudara kandung yang sudah 20 tahun tidak menemuinya. Seketika Jian Sheng terkejut, ibunya memanggil Bidao dengan sebutan saudara. Lalu Bidao pun menjelaskan bahwasanya ia telah mengecewakan ibu Jian Sheng, di mana dia hanya bisa menanggung kebencian yang mendalam terhadap sekelompok orang yang telah membantai klan mereka dan hanya mereka berdua yang tersisa. Dan juga di mana Bidao hanya menyesal karena hanya bisa menjalani sisa hidupnya tanpa bisa membalaskan dendamnya. Lalu ibu Jian Sheng memberitahu jika Bidao adalah paman kandungnya. Bidao pun memberitahu jika ia sudah mendengar prestasi yang sudah diraih oleh Jian Sheng dan Bidao sangatlah bangga dengannya. Dia juga berharap banyak dari Jian Sheng karena dialah keturunan terakhir klan Bi. Lalu Bidao pun menyuruh Jian Sheng untuk segera pergi karena ayahnya telah menunggunya di belakang taman. Lalu mereka pun pergi ke tempat di mana ayah Jian Sheng sudah menunggu. Terlihat juga ibu Jian Sheng yang sangat bersedih atas kepergian Jian Sheng. Seketika Jian Sheng yang ibunya bersedih mengatakan bahwa jangan khawatir dan meyakinkan ibunya jika dia pasti akan kembali dengan hidup. Mendengar ucapan anaknya membuat ibu Jian Sheng sedikit lega dan juga percaya jika anaknya Jian Sheng pasti akan baik-baik saja. Terlihat di belakang taman sudah ada ibu, ayahnya dan juga kakak ketiganya dan keluarga lain yang sudah menunggu seraya mengucapkan salam perpisahan. Lalu ayah Jian Sheng menyuruh anaknya yaitu kakak ketiga dari Jian Sheng untuk memberikan sesuatu yang sudah ia persiapkan. Lalu dengan bangga dan bahagia kakak ketiga Jian Sheng memintanya untuk mengulurkan tangannya. Seketika kakaknya berlutut dan menyematkan sesuatu di jari tangan Jian Sheng seraya berkata untuk selalu menjaga diri. Dia pun berkata jika cincin yang diberikan itu membawanya kepada keberuntungan. Lalu ayah Jian Sheng pun menjelaskan bahwasanya barang bawaannya sudah dipersiapkan di dalam cincin yang diberikan kepadanya. Dia pun menjelaskan bahwa itu adalah cincin yang sangat berharga di benua Tianyuan dan ayahnya pun berpesan jangan sekali-kali memperlihatkan sifatnya bahkan dalam keadaan yang mengerikan sekalipun. Ketika Chang Bai menyuruhnya untuk segera pergi, tiba-tiba muncul seseorang yang tak lain adalah salah satu istri dari ayahnya menghampiri Jian Sheng. Dia memberikan sesuatu kepada Jian Sheng yang sudah dia buatkan khusus oleh saudari kedua Jian Sheng. Ternyata itu adalah hasil seni pahat yang dibuat oleh saudari keduanya. Namun sampai ia menerima hadiah itu, dia belum melihat sama sekali kehadiran saudarinya tersebut.
Lalu terlihat ibu dari saudari kedua tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada anaknya Ming Yue. Lalu Jian Sheng dan Chang Bai sudah bersiap untuk pergi menggunakan elang dari kerajaan. Semua sudah mengikhlaskan kepergian Jian Sheng ke dunia luar, dan Chang Bai mengatakan untuk mengantar Jian Sheng ke pintu gerbang dan akan pulang dengan cepat guna membahas rencana selanjutnya. Lalu mereka pun pergi. Di dalam perjalanan, Jian Sheng menanyakan sesuatu tentang apa yang terjadi dengan saudari keduanya. Lalu Chang Bai pun menjelaskan bahwa setelah kepergian Jian Sheng ke Akademi Kargat, ayahnya telah mengatur pernikahannya. Akan tetapi saudari tersebut menentangnya dan setelah itu ia pergi meninggalkan rumah. Mendengar penjelasan dari Chang Bai membuat Jian Sheng terkejut dan khawatir dengan saudarinya yang berani meninggalkan rumah. Dia sangat khawatir karena saudarinya tersebut tidak mempunyai pengalaman yang banyak dan tak percaya ayahnya membiarkan ia untuk pergi sendirian. Lalu Jian Sheng pun berpikir bahwa ia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi ada nyawa saudarinya juga yang bergantung kepadanya. Namun Chang Bai pun menjelaskan jika ayahnya sudah mengutus orang untuk mencari keberadaan saudarinya, dan ayahnya sengaja tidak memberitahu Jian Sheng agar Jian Sheng tidak khawatir. Mendengar hal itu membuat Jian Sheng sedikit lega akan keadaan saudarinya. Akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang perbatasan untuk masuk ke dunia luar. Chang Bai pun menjelaskan nanti setelah Jian Sheng melewati pintu itu, ia akan memasuki wilayah kerajaan Blue Wind. Lalu Jian Sheng pun berpamitan untuk segera pergi. Chang Bai pun berpesan jika Jian Sheng tidak bisa bergantung pada siapapun, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan percaya diri, Jian Sheng pun berkata untuk tidak usah khawatir akan keadaannya. Lalu Jian Sheng pun mulai memasuki pintu menuju kerajaan Blue Wind. Seraya berkata ia akan kembali untuk berhadapan kepada klan Huayun. Lalu kita diperlihatkan jika Jian Sheng sudah mengganti identitasnya dan penampilannya. Ia mengatakan bahwa tak ada lagi nama Chang Yan Xiantiang. Yang tersisa saat ini hanya ada Jian Sheng. Lalu scene pun berpindah, di mana dijelaskan bahwa di setiap kota di benua Tianyuan harus memiliki kantor yang bernama Guild Mercenary, di mana jika seseorang baru datang ia harus mendatanginya. Dijelaskan juga bahwa Guild Mercenary memiliki keunikannya sendiri, di mana dijelaskan bahwa Guild Mercenary tidak terikat pada politik negara manapun. Dan dijelaskan juga jika seseorang yang telah mencapai kemampuan sain atau di atasnya, mereka memenuhi syarat untuk menjadi seorang mercenary. Dijelaskan juga bahwa Guild Mercenary tidak hanya menerima permintaan apapun. Tempat itu juga memberikan mereka tugas dan upah yang mereka kerjakan. Dan juga Guild Mercenary bisa digunakan untuk sebagai mata-mata untuk sebuah informasi. Terlihat Jian Sheng yang sedang mengantri di dalam kantor Guild Mercenary. Lalu ada seseorang penjaga kantor yang sedang mendata informasi dari Jian Sheng. Dikatakan bahwa Jian Sheng adalah mercenary kelas 1 Great Saint. Dan juga Jian Sheng ingin menerima quest atau hadiah untuk inti monster di pegunungan Magical Beast yang ia dapatkan. Ia mengatakan bahwa Jian Sheng tak mengetahui tempat itu. Ia menjelaskan bahwa tempat itu sangatlah berbahaya dan Jian Sheng yang hanya Great Saint dan berani untuk masuk ke dalam pegunungan Magical Beast. Namun Jian Sheng tak bergeming dan yakin memasuki wilayah tersebut untuk berburu inti monster. Lalu tak disangka, ia pun melihat papan pengumuman di mana ia ternyata sudah menjadi seorang buronan, di mana ia diburu hidup atau mati dengan besaran hadiah sebesar 100.000 koin. Lalu hal itu membuat Jian Sheng berpikir bahwa klan Huayun sangatlah membenci dirinya
dan mencarinya sampai kapanpun. Lalu di tengah ia sedang berpikir tentang dirinya, tiba-tiba penjaga kantor tersebut menyerahkan hadiah yang diberikan kepada Jianseng. Lalu ada seseorang yang tak sengaja mendengar omongan dari penjaga itu bahwa Jianseng adalah mercenari kelas 1 Great Saint. Ternyata orang-orang di sekitar mencurigai bahwa Jianseng adalah orang yang ada di dalam informasi untuk diperintahkan diburu hidup atau mati. Namun sepertinya pemikiran mereka salah. Mereka berpikir jika orang yang dimaksud dalam informasi adalah Chang Yantian hanya seorang sains pemula dan itu pasti bukan dia. Mereka pun menjelaskan bahwa dalam 3 bulan sangat tidak mungkin untuk meningkatkan pengembangan sains, dan itu membuat mereka berpikir jika Jianseng bukanlah Chang Yantian yang mereka cari. Mendengar hal itu membuat Jianseng berpikir untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu Xin pun berpindah di sebuah aliran sungai, di mana terlihat Jianseng sedang duduk di tepi sungai dan sepertinya ia habis berburu inti monster. Sepertinya Jianseng sedang terluka akibat pertarungan dengan hewan monster tersebut. Lalu Jianseng pun mengeluarkan kemampuan penyembuhannya dengan mengeluarkan energi sains dari telapak tangannya agar lukanya bisa cepat sembuh. Lalu dalam lamunannya ia dikagetkan dengan kemunculan seekor ular dari dalam air. Jianseng yang tak menduga akan hal itu membuatnya sedikit terkejut. Namun untung saja ia berhasil menghindari serangan dari ular monster tersebut. Lalu Jianseng diperlihatkan oleh kehadiran seekor ular bergaris emas, di mana dia dikenal sebagai kaisar ular. Dan juga spesies yang diketahui hanya beberapa saja yang masih hidup. Lalu dijelaskan bahwa racun yang dimiliki monster tersebut sangatlah beracun yang unik, di mana tak ada sama sekali penawar untuk racun tersebut. Lalu tanpa basa-basi, Jianseng pun menyerang ular tersebut dengan pedang di tangannya. Tak disangka kecepatan ular tersebut sangatlah cepat. Ketika ular tersebut sudah melilit tangan dari Jianseng dan menyerang Jianseng, hal itu membuat Jianseng terkejut dan merespon serangan tersebut. Ular tersebut pun berusaha menyerang Jianseng dengan berusaha menggigitnya. Lalu seketika Jianseng pun berhasil menghindari serangan ular tersebut dan juga berhasil melemparkan ular tersebut dari tangannya agar sedikit menjauh dari dirinya. Dijelaskan jika hewan tersebut tingkatannya sudah mencapai tingkat 4 Magical Beast yang setara dengan Great Saint Master, di mana itu 2 tingkat lebih tinggi dari Jianseng. Terlihat juga tanaman di sekitar semuanya mengering dan layu. Dijelaskan juga hewan itu bukan hanya sangat cepat, tetapi juga gas beracun yang ia keluarkan dapat membuat seluruh makhluk di sekitarnya menjadi mengering dan mati. Seketika Jianseng pun kaget dan baru ingat akan hal racun gas itu. Seketika ia merasakan sakit yang luar biasa, di mana ia juga merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu ia berpikir apa yang harus ia lakukan. Ia pun berpikir hanya ada satu cara untuk mengendalikan tubuhnya kembali, di mana dia harus mengendalikan rasa sakitnya itu dengan cara menggigit lidahnya. Seketika Jianseng pun menggigit lidahnya sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan hal itu membuat Jianseng dapat kembali mengendalikan tubuhnya. Ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya dengan memberikan energi kepada pedangnya. Langsung saja Jianseng tanpa kenal ampun mulai menebaskan pedang ke tubuh hewan monster tersebut. Namun alangkah terkejutnya Jianseng, di mana serangannya itu tidak mempan sama sekali. Serangan yang diberikan kepada monster tersebut tidak bisa memotongnya, apalagi melukainya dengan Saint Force yang ia miliki. Seketika ular tersebut menyerang Jianseng dan berhasil menggigit bahu dari Jianseng. Lalu dari serangan itu membuat tubuh dari Jianseng terjatuh ke tanah dan menjadi lemas.
Dalam keadaan lemas tak berdaya, Jianseng berpikir bahwa harapan satu-satunya hanyalah darah dari ular tersebut. Akan tetapi semua sudah terlambat, di mana racun ular tersebut sudah mematikan seluruh tubuh Jianseng. Dalam saat terakhir ia berpikir, apakah ia akan mati saat itu juga? Sambil memandangi ukiran yang diberikan oleh saudarinya, dalam imajinasinya ia seperti mendengar suara ibunya memanggil-manggil namanya. Lalu ia pun teringat ucapan dari ibunya jika Jianseng harus kembali dengan keadaan hidup. Lalu dengan keadaan yang mendesak, mengeluarkan kekuatannya dan berusaha tidak akan mati dengan mudah dan akan kembali dalam keadaan hidup. Lalu kekuatan Jianseng pun muncul. Ia memanggil pedang jiwa yang dimana pedang tersebut sudah menyatu dengan dirinya. Lalu kekuatan dari pedang jiwa itu pun muncul. Pedang tersebut mengeluarkan kekuatan yang maha dahsyat yang membuat tanah di sekitar menjadi terbelah dan tidak terkecuali monster ular tersebut. Dalam keadaan lemas tak berdaya dan berusaha untuk kembali dalam keadaan hidup, ia pun mulai menggigit tubuh ular tersebut, berharap darah dari ular tersebut bisa mengobati racun dan akan mendapatkan kekebalan setelah itu. Lalu scene pun berganti di mana Jianseng terlihat baru saja bangun dari pingsannya. Ia terlihat di sebuah rumah di mana ia berpikir apakah ia sudah mati atau belum. Terlihat Jianseng pun bertanya-tanya di mana dia saat ini. Jianseng pun sadar bahwa dirinya sudah tak lagi berada di dalam pegunungan Magical Beast. Dan sepertinya ia sadar bahwa dia sudah diselamatkan oleh seseorang. Lalu ia pun melihat di sekitar dan di sekujur tubuhnya menyadari bahwa tidak ada satupun barangnya yang hilang. Dan juga ia menyadari jika darahnya sudah menjadi merah. Ia berpikir jika ia sudah berhasil menyingkirkan racun ularnya. Namun ia masih merasakan mati rasa dari pinggang sampai ke bawah. Lalu tiba-tiba seseorang datang sambil menanyakan keadaan Jianseng, di mana dia mengatakan bahwa Jianseng mempunyai energi yang banyak. Namun sepertinya Jianseng menyangkalnya karena semua tidak seperti yang seperti orang itu pikirkan. Lalu seseorang itu pun menjelaskan bahwa Jianseng sudah tidak sadar selama 2 hari 2 malam dan juga pasti Jianseng dalam keadaan yang sangatlah lapar. Lalu melihat kebaikan orang itu membuat Jianseng terharu dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Lalu pria itu pun mengatakan dengan sedikit bercanda bahwa tak perlu berterima kasih, bayar saja semua biaya transportasi dan medisnya. Jianseng yang tak sadar dengan gurauan orang tersebut malah menyikapinya dengan serius. Ia mengatakan berapa jumlah yang harus ia bayarkan. Lalu pria tersebut pun tersenyum dan berkata bahwa Jianseng terlalu serius dan harusnya ia harus sedikit bercanda sebagai anak muda. Lalu Jianseng pun menjelaskan bahwa dia bisa bahagia karena ia diusir dari keluarga dan tak bisa kembali ke rumah. Lalu orang tersebut bertanya nama dan bagaimana ia memanggilnya. Lalu Jianseng pun memperkenalkan namanya, yaitu adalah Jianseng. Pria itu pun berkata bahwa ia melihat lencana mercenari dan bertanya, apakah Jianseng seorang mercenari? Lalu Jianseng pun menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang mercenari rendahan dan tak sekuat yang ia kira. Lalu pria itu pun bertanya apakah Jianseng sudah bergabung dengan grup mercenari, dan ternyata orang tersebut sedang merekrut seseorang untuk bergabung dalam grupnya. Lalu pria itu pun menjelaskan bahwa ia tak memaksa Jianseng untuk bergabung dengannya. Akan tetapi pria itu menilai Jianseng sangat berbakat dan bisa berteman dengannya. Tanpa pikir panjang, Jianseng pun menyetujui akan bergabung dengan grup tersebut karena ia berpikir bahwa ia hanya menganggap sebagai balas jasa atas apa yang pria itu berikan. Lalu Jianseng pun bertanya,
apakah ada peraturan untuk bergabung ke dalam grup tersebut. Lalu pria itu pun menjelaskan bahwa tidak ada larangan atau peraturan untuk anggota grup. Di tengah diskusi, pria itu pun mulai memperkenalkan dirinya, di mana dia menjelaskan bahwa ia bernama Kendall. Ia adalah kapten dari grup Flame Mercenaries. Lalu dia memberitahu jika Jianseng dapat memanggilnya Paman Kendall. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran beberapa anggota dari Kendall yang baru pulang dari mengumpulkan batu inti monster. Lalu terlihat seseorang memberitahu jika mereka mendapatkan hadiah ketika mereka mengajukan misi yang cukup banyak dan mereka bekerja dengan mudah. Lalu Paman Kendall pun menyela pembicaraan mereka. Dia mengatakan jangan membicarakan hal itu sekarang. Ia pun memperkenalkan Jianseng kepada semua anggota grup. Dia juga menjelaskan jangan berpikir dia masih muda, walaupun begitu dia sudah menjadi Great Saint. Lalu ada seseorang yang menegur Jianseng, di mana ia melihat bahwa Jianseng sudah tersadar dan bertanya apakah racunnya sudah hilang. Dan dia pun melihat warnanya setelah kembali seperti semula. Jianseng pun bertanya-tanya warna seperti apa yang ia maksud. Jianseng pun dirangkul oleh seseorang yang menjelaskan bahwa ketika Jianseng terkena racun, tubuhnya ditutupi oleh noda merah darah. Dan juga mereka disuruh oleh Kapten Kendall untuk menyelamatkan Jianseng. Mereka tidak ada yang berani mendekati Jianseng. Jianseng pun berpikir jika warna merah darah adalah efek dari ia meminum darah ular emas bergaris perak itu dan mendapatkan kekebalan dari dalam tubuhnya. Ia juga berpikir jika memperkuat kekebalan racun akan membawa risiko yang amat besar. Ada juga yang mengatakan jika Jianseng masih berusia sekitar 10 tahun lebih, maka reputasinya sebagai seseorang yang jenius nomor 1 di Flame Mercenary akan diberikan kepadanya. Karena Jianseng sangat berbakat dan bisa lebih berkembang ke Earth Sign Master nanti. Mendengar ucapan temannya membuat salah seorang menegurnya dengan mengatakan bahwa Xiao Dao adalah nomor 1 terpendek di Flame dan mempertanyakan kapan ia menjadi nomor 1 yang jenius. Mendengar ucapan kawannya sontak membuat Xiao Dao terkejut dan malu. Dalam hatinya Jianseng berkata bahwa mereka boleh menghinaku, tetapi jangan menghina tinggi badannya. Lalu Jianseng berpikir jika bergabung dengan mercenari ini bukanlah pilihan yang buruk. Akhirnya part ke-12 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan juga buat kalian semua yang belum subrek silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.